Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Abdurrahman dari kelas 11D. Perkenalkan, nama saya Efren Octavian Saragi dari kelas 11D. Nama saya Muhammad Al-Fariji dari kelas 11D. Halo, saya Muhammad Igi. Di sini kami akan menjelaskan sejarah sistem organisasi masyarakat pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Karena itu, masih banyak orang yang tak dapat beli kelapa. Dan juga, orang yang dapat beli hari ini, besoknya belum tentu dapat lagi. Kalau keadaan terus begini, selalu ada orang menderita kesusahan, bukan? Sebab itu, mari kita pikirkan daya upaya yang baik. Marilah kita bentuk Tonari Gumi selekas-lekasnya. Bagaimanakah cara pembentukannya? Lebih dahulu 10 atau 20 buah rumah tangga dalam sebuah ku dipastikan sebagai satu Tonari Gumi. Dalam satu Tonari Gumi, ada seorang Tonari Gumi Chok yang ditunjukkan. Tonarugumi atau dalam bahasa Indonesia artinya kerukunan tetangga, yang sekarang di Indonesia disebut sebagai rukun tetangga, merupakan sebuah struktur kemasyarakatan yang dibuat oleh tentara pendudukan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua, khususnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia juga memiliki sistem ini. Saya datang terlambat sekali karena saya merasa panas badannya. Saya agak khawatir. Oh begitu. Untung saya ada obat yang baik. Tuan boleh pakai buat istri Tuan. Berilah peti obat kemari. Berikanlah sesudah makan. Tentu istri Tuan dapat sembuh dengan lekas. Terima kasih. Tuan-tuan dan nyonya, semua anggota sudah berkumpul. Mari kita mulai kelinci. Tuan-tuan dan nyonya. Awal sistem Tonarigumi. Sistem Tonarigumi ini diperkenalkan oleh Fumimaro Konoe pada tahun 1940 di Jepang sebagai bagian dari kebijakan mobilisasi masyarakat saat perang di Indonesia. Sistem ini mulai diterapkan oleh tentara pendudukan Kekaisaran Jepang pada Januari 1944. Awalnya diberlakukan di Pulau Jawa yang berada di bawah Angkatan Darat Jepang, lalu menyebar ke wilayah lain seperti Sulawesi dan Indonesia Timur yang berada di bawah Angkatan Laut Jepang. Silakan duduk kembali. Sebagai permulaan, saya hendak menyampaikan hal-hal yang penting bagi ini bulan kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Yang pertama, yaitu tentang Jawa Hukukai. Baru-baru ini, Jawa Hukukai sudah dibentuk untuk melaksanakan kebaktian penduduk terhadap pemerintah bala tentara Dai Nippon di tanah Jawa. Jawa Hukukai ini mempunyai cabang-cabangnya. Fungsi pada masa perang. Pada masa World War II, Tonarigumi memiliki peran yang sangat penting. Kelompok ini digunakan untuk mengatur distribusi bahan makanan yang terbatas, mengorganisasi kegiatan pertahanan sipil, serta mengawasi warga agar tetap patuh pada aturan pemerintah. Selain itu, Tonarigumi juga membantu pengumpulan dana perang dan memastikan setiap warga ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung negara. Memimpin rakyat jelata. Anggota-anggota yang dapat diterima ialah mereka yang berumur 14 tahun ke atas dan mempunyai semangat kebaktian serta Setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, pada tahun 1945 sistem Tonarigumi sempat dibubarkan oleh pemerintah penduduk karena dianggap terlalu mengontrol masyarakat. Namun, konsep kerjasama antara warga tetap dipertahankan dalam bentuk organisasi masyarakat yang lebih sukarela dan tidak bersifat pengawasan ketat seperti sebelumnya. Selain daripada usaha mencegah bahaya kebakaran atau jaga bahaya udara, ini kali dianjurkan
untuk menyelamatkan diri sendiri. Pemberian tahuan ini kali hanya demikian saja. Apakah ada pertanyaan tuan-tuan dan nyonya-nyonya tentang pemberian tahuan tersebut? Baik. Bagaimanakah cara membuat lubang perlindungan itu? Saya kira lebih baik dikali lubang yang kecil buat seorang atau lubang yang agak besar buat 4-5 orang, tetapi harus diperhatikan baik-baik. Perubahan fungsi di masyarakat. Perubahan fungsi di masyarakat. Walaupun sistem tonarigumi dibubarkan, konsep kerjasama antar warga tetap dipertahankan. Banyak di daerah di Jepang kemudian membentuk organisasi lingkungan yang bersifat sukarela. Organisasi ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar warga, saling membantu, serta mengadakan kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal. Organisasi lingkungan di Jepang lebih fokus pada kegiatan sosial seperti kerja bakti, menjaga kebersihan lingkungan, mengadakan kegiatan masyarakat, serta membantu warga ketika terjadi bencana. Sistem ini menunjukkan bahwa kerjasama masyarakat masih sangat penting dalam kehidupan sosial di Jepang, meskipun bentuknya sudah berbeda dari tonarigumi pada masa perang. Kesimpulannya itu adalah tonarigumi pada awalnya merupakan sistem kelompok masyarakat di Jepang yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi warga, terutama pada masa World War II. Setelah perang berakhir, sistem tersebut dibubarkan karena dianggap terlalu membatasi kebebasan masyarakat. Namun nilai kerjasama dan kebersamaannya yang ada dalam tonarigumi tetap dipertahankan dalam bentuk organisasi lingkungan yang lebih bersifat sukarela. Saat ini, konsep tersebut berkembang menjadi kegiatan sosial masyarakat yang bertujuan mempererat hubungan antar warga dan menjaga lingkungannya.